Halo anak-anakku sekalian, tidak terasa sebentar lagi gereja kita GKJ Ebenezer akan ulang tahun ke-31. Yuk kita ikut kegiatan untuk anak-anak tanggal 12 dan 19 dalam ibadah anak baik YouTube maupun Zoom. Diajak untuk bercerita tentang aku dan gerejaku. Pengalamannya apa? Nah, nanti cerita itu direkam, dikirimkan kepada pengasuh sekolah minggu. Lagi cerita terbaik akan mendapatkan hadiah. Sedangkan yang ikut berpartisipasi ada bingkisannya. Seru kan? Oke, ayo ikut meramaikan HUT GKJ Ebenezer ke-31. Shalom teman-teman, ketemu lagi dengan kita di ibadah minggu ini. Sekarang kita mau menyanyikan Senin Selasa Aku Anak Raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya.
kita berdoa. Tuhan, kami mau belajar sekolah minggu dan berkati Tuhan biar kami fokus. Haleluya, amin. Hukum kasih Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum terutama, dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu.
11 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa kau sudah? Berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Tuhan Yesus yang baik, kami mau bersyukur atas kasih karunia yang berkat kami terima hingga saat ini. Untuk itu, kami memberikan persembahan yang asalnya daripadamu. Kuduskanlah dan terimalah persembahan ini supaya menjadi berkat untuk pelayananmu. Ajar kami, ya Tuhan, untuk terus bersyukur di dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita, dan kita bakalan menyanyi lagu firman Tuhan, Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku.
Halo adik-adik, bersama Mbak Dayu kita akan belajar firman Tuhan yang dahsyat. Namun sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu ya, minta pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sampai saat ini. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Gemburkan tanah hati kami supaya kami bisa menaruh firman-Mu di dalam hati kami dan melakukannya. Pimpin Mbak Dayu Tuhan untuk menyampaikan firman ini. Biarkanlah firman ini hanya berasal daripada-Mu. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau buka Alkitab kita. Nah, Alkitabnya sudah siap belum? Ya, sekarang kita buka Mazmur 8. Mazmur 8 ada di, ya betul, di Perjanjian Lama. Sudah ketemu semuanya? Oke. Mari kita baca. Manusia hina sebagai makhluk mulia, untuk memimpin biduan menurut lagu gitit Mazmur Daud, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Kiranya firman Tuhan ini tertanam di hati adik-adik semua dan melakukannya. Nah, Mazmur ini dibuat oleh Daud. Daud bermazmur betapa mulia dan agungnya Tuhan di mata manusia untuk ciptaannya Tuhan. Bahkan Tuhan menciptakan manusia serupa seperti Allah, sehingga manusia berkuasa atas hewan dan tumbuhan beserta segala isinya. Nah, ada satu ayat yang menarik perhatian Mbak Dayu nih. Dan ada satu kata yang melambangkan banyak hal. Apa ya? Nah, ini gambar apa ya, adik-adik? Betul sekali, gambar mahkota. Nah, mahkota ini biasanya siapa yang memakainya? Ayo, siapa? Iya, raja. Lalu, kenapa seorang raja mengenakan mahkota ya? Iya, biasanya mahkota itu terbuat dari emas dan batu-batu permata yang nilainya sangat mahal sekali. Sehingga orang-orang yang menggunakannya terlihat megah dan orang-orang memandangnya tinggi dan mulia. Oleh sebab itu, mahkota ini menjadi lambang kehormatan dan kemuliaan. Ini dia ayatnya, Mazmur 8 ayat 6. Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Wah, berarti kita mempunyai mahkota yang Tuhan berikan untuk kita. Luar biasa sekali ya. Nah, sekarang Mbak Daya mau cerita nih, mahkota ini maksudnya seperti apa? Kalian tahu tidak, Tuhan itu mempunyai tujuan menciptakan manusia. Tuhan punya maksud mulia menciptakan manusia untuk memuliakan ciptaannya. Dan juga manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah supaya kita manusia bisa menjalankan misi Tuhan. Nah,
Kita bisa melakukan misi Tuhan karena Tuhan memberikan kemuliaan di dalam diri kita. Tapi karena kebodohan manusia jatuh ke dalam dosa sehingga manusia kehilangan kemuliaan itu. Kalau kehilangan kemuliaan itu artinya manusia tidak bisa melanjutkan misi Allah dan gagal. Dan supaya manusia kembali kepada kemuliaannya, Tuhan turun tangan sendiri dengan karya penyelamatannya. Karya penyelamatannya yaitu mengirimkan Tuhan Yesus ke dunia untuk memberitakan kabar baik dan mati di kayu salib menggantikan kalian yang berdosa. Dan dia bangkit dan naik ke surga. Nah, untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bertobat, maka manusia kembali kepada kemuliaannya. Nah, dengan pembaruan ini, manusia sudah kembali nih seperti semula. Jati dirinya sudah kembali, yaitu mulia. Nah, ketika manusia kembali kepada kemuliaannya, maka manusia bisa melanjutkan misi Tuhan. Misi Tuhan itu apa? Yaitu misi Tuhan memuliakan nama Tuhan dengan pekerjaan Tuhan. Nah, secara konkret nih, kita bisa belajar dari Daud. Daud ini siapa ya? Daud ini adalah gembala domba-domba. Dan dia sangat berani, bahkan dia melawan singa yang mau mencuri domba-dombanya. Dan dia bisa membunuh singa itu dan tidak akan mengganggu domba-dombanya lagi. Selain itu, Daud juga secara berani melawan Goliat sehingga bangsa Israel menang atas bangsa Filistin. Daud membela bangsa Israel. Nah, yang lebih luar biasanya, Daud itu dipilih dan diurapi langsung oleh Tuhan untuk menjadi raja. Nah, Raja Daud ini sangat terkenal dengan kebajikannya. Kenapa? Karena Daud memerintah dengan penyertaan Tuhan. Sehingga pada zaman pemerintahan Daud, dia selalu menang atas bangsa-bangsa lain. Bahkan rakyatnya makmur sejahtera. Sehingga pada zaman Raja Daud, dia sangat terkenal di zamannya. Nah, itu yang dilakukan Daud. Nah, setelah kita melihat apa yang Daud sudah lakukan, nah sekarang giliran kita nih, apa yang bisa kita lakukan untuk memuliakan Tuhan? Nah, ada 3 nih yang kita bisa lakukan. Yang pertama, melindungi dan menjaga ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan itu apa aja ya? Ada hewan dan tumbuhan. Kita tidak boleh menyakiti binatang atau merusak pohon. Kalau adik-adik punya binatang peliharaan harus dirawat, harus disayang. Nah, itu bukti kita bahwa kita memuliakan Tuhan. Yang kedua, nah melindungi yang lemah. Seperti Daud nih, Daud melindungi domba-dombanya dari singa. Nah, kita harus melindungi orang-orang yang lemah. Misalnya contohnya, kalau teman kita ada yang kesusahan, kita harus bantu. Atau ada teman kita yang suka dibully, kita harus bela teman kita dan melawan orang-orang yang ngebully teman kita itu. Yang ketiga,
kita bisa menggunakan kemampuan dan bakat kita untuk melakukan kewajiban. Kita punya kemampuan apa nih? Misalnya kita punya uang atau barang yang masih bagus tapi tidak dibutuhkan, kita bisa berikan kepada orang yang membutuhkan. Lalu kalau misalnya ada teman kita yang lagi sakit atau kesusahan, kita juga bisa loh doakan juga, atau kita berada di sisinya mendengarkan keluh kesahnya atau menghibur teman-teman kita yang lagi sedih. Nah, lalu kalau misalnya kamu punya bakat apa? Contohnya, misalnya kalian punya bakat menyanyi, kalian bisa menyanyi di gereja atau di ibadah anak. Kalau misalnya kalian punya bakat menggambar, kalian bisa bikin flyer tuh, bantu Mas Daniel bikin flyer di sekolah minggu. Nah, kesemua itu adalah yang bisa kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, ketika kita sudah memakai mahkota yang Tuhan berikan kepada kita, kemuliaan itu kembali kepada kita, kita bisa melakukan itu semua sehingga misi Tuhan bisa kita lakukan dan tercapai. Mission accomplished. Maka adik-adik, ketika Tuhan memberikan mahkota kemuliaan dan kehormatan, artinya kalian bisa melaksanakan misi Tuhan, yaitu nama Tuhan dimuliakan melalui pekerjaan yang kita lakukan. Nah, diingatkan lagi nih adik-adik, Mazmur 8 ayat 6, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Mahkota sudah kalian pakai, bukti kamu anak Allah, anak Raja, sehingga kemanapun kamu pergi, orang melihat kemuliaan Tuhan melalui perbuatan kamu. Apakah kamu siap menyelesaikan misi dari Allah dan selalu memakai mahkota yang Tuhan sudah berikan kepada kamu? Dengan penyertaan Tuhan, dengan pimpinan Tuhan, kamu pasti akan bisa menyelesaikan misi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk penyertaan-Mu Tuhan, untuk firman yang Engkau berikan kepada kami. Kami mau memakai terus Tuhan mahkota yang Engkau berikan kepada kami, supaya kami juga bisa melakukan kerjaan-Mu, menyelesaikan misi-Mu Tuhan Yesus. Sertai kami Tuhan, pimpin kami dalam setiap langkah kami, ketika kami melakukan banyak hal aktivitas kami. Dan setiap kami membuat keputusan atau apapun itu, Engkau selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarkan doa ini kami alaskan dengan doa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, Mbak Nita undang untuk bangkit berdiri bersama dengan seluruh jemaat di segala tempat dan segala abad. Mari kita mengaku iman percaya kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Halo adik-adik, selamat pagi, shalom. Bagaimana? Kalian sudah dengar firman-Nya? Keren kan? Nah, mari kita berupaya untuk melakukan firman itu di dalam kehidupan kita ya. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan kita terima berkat Tuhan. Yuk, kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati adik-adik sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Pernah kepikir nggak, mata kita yang kecil ini, mulut, tangan, dan kaki kita yang kecil ini, semua itu Tuhan mau loh untuk kita pakai demi kemuliaan nama Tuhan. Kita angkat pujian ini yuk. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar, yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Coba ya, kalau kita tuh selalu fokus sama Tuhan Yesus, apapun yang kita lakukan ternyata ada maksud Tuhan di dalam sana. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar, yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Suatu hari nanti kita akan melihat Tuhan melakukan perkara yang besar melalui diri kita yang masih kecil ini. Amin ya. Amin.